Shalom, perkenalkan nama saya Fridia Angelia Laganda, saya mahasiswa tingkat 1A di Stikes Balai Keselamatan Palu, nomor induk mahasiswa 200038. Dalam rangka mengikuti ujian akhir semester pada saat ini dalam mata pelajaran pendidikan agama, di sini kami diberikan tugas untuk membuat video. Pada saat ini saya akan membuat video dengan judul Jangan Menyerah. Kata jangan menyerah sendiri mungkin banyak kita dengarkan di sekitar keluarga kita ataupun dimanapun tempat kita berada. Namun kata jangan menyerah seringkali dipergunakan orang untuk dapat memberi semangat baru kepada orang-orang yang baru mengalami kegagalan untuk dapat bangkit lagi dan mencoba lagi agar berusaha untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Untuk itu, di sini saya ingin menjelaskan bagaimana sebenarnya pandangan iman Kristen melalui Alkitab tentang kata jangan menyerah sendiri. Apakah ada ayat-ayat khusus yang dapat menjawab tentang kata jangan menyerah ini? Dan juga bagaimana kata jangan menyerah dapat terus berpengaruh baik bagi kami mahasiswa di Stikes BK Palu, di mana kita ketahui pada saat ini adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita untuk melakukan pembelajaran dengan cara online yang menurut saya kurang efektif dan mempunyai banyak sekali kendala. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Sekian. Ya baik, kita masuk di bagian A, yaitu bagaimana pandangan Alkitab mengenai kata jangan menyerah itu sendiri. Apakah Alkitab mengkhususkan khusus kitab-kitab yang membahas tentang kata jangan menyerah ini? Untuk itu, mari kita simak video ini dengan baik. Terdapat kurang lebih sekitar 15 ayat di dalam Alkitab yang secara khusus hanya membahas tentang kata jangan menyerah. Dalam hal tersebut, terlihat betapa Tuhan ingin mengajak atau mengajarkan kepada kita semua anak-anaknya untuk tidak mudah menyerah dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Kata jangan menyerah sendiri juga dipakai Tuhan untuk memperlihatkan kepada kita bagaimana Tuhan dengan segala kuasa dan anugerahnya senantiasa melindungi kita semua umat yang percaya kepadanya. Dari sekitar kurang lebih 15 ayat yang secara khusus membahas tentang kata jangan menyerah ini, saya mengambil 3 ayat yang dimana menurut saya berkaitan dengan keadaan kita pada saat ini, yaitu dimana keadaan kita yang kita ketahui yaitu dalam kondisi pandemi COVID-19. Dan kenapa saya memilih 3 ayat ini? Karena menurut saya 3 ayat ini sangat saling bersambung antara satu sama lain. Yaitu ayat yang pertama yang Yosua 1 ayat 9 yang berbunyi demikian. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kemudian Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kemudian ayat yang terakhir yaitu Mazmur 18 ayat 32. Yaitu dimana kita ketahui bahwa Tuhan dari ketiga ayat ini sangat saling berkesinambungan, yaitu dimana kita tahu bahwa Tuhan Allah terus memberikan kepada kita untuk terus menguatkan dan meneguhkan hati kita. Jangan sampai kita menjadi kecut, jangan sampai kita menjadi tawar hati. Karena apapun persoalan yang sedang kita jalani, apapun masalah atau proses yang akan kita hadapi ke depan, jika kita selalu berseru kepadanya, niscaya Tuhan akan berperkara di dalam kehidupan kita masing-masing. Karena ingat, Tuhan mengikat pinggang kita dengan keperkasaan dan membuat jalan kita rata, karena Dia selalu menyertai kita dimanapun kita hendak pergi, dimanapun kita hendak melangkah, dimanapun tujuan kita untuk mencapai sesuatu hal yang mungkin menurut orang lain itu mungkin mustahil untuk kita
dapatkan, mustahil untuk dapat kita laksanakan karena melihat. Tapi ingat, Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Untuk itu Tuhan sangat-sangat menyatakan diri di dalam Alkitab, yaitu dengan kata jangan menyerah, untuk kita terus bangkit dari segala keterpurukan kita, bangkit untuk terus mencoba menjadi lebih baik lagi di dalam melaksanakan apapun yang menjadi tujuan dari kehidupan kita. Selanjutnya yaitu pengaruh kata jangan menyerah dalam kehidupan mahasiswa. Seperti yang kita ketahui dalam kondisi pandemi pada saat ini, yang dimana kami semua, bukan cuma mahasiswa, tapi semua orang yang saat ini sedang berada di bangku pendidikan ingin terpaksa harus melakukan proses belajar mengajar secara online, yang dimana tidak terlalu efektif dan mungkin memiliki banyak kendala yang dihadapi. Tapi karena dengan adanya kata jangan menyerah ini, kita semua mahasiswa, khususnya mahasiswa Distika Sebala Keselamatan Palu, bisa terus menumbuhkan rasa percaya diri dalam hidup kita, dimana kita tidak boleh menyerah dengan cobaan yang diberikan Tuhan. Ingat bahwa setiap cobaan yang diberikan Tuhan semuanya punya berkat tersendiri bagi orang-orang yang dapat melewati cobaan itu dengan bersyukur, dengan bersukacita, dan selalu mengandalkan Tuhan. Dan untuk kita, untuk teman-teman semua yang di Distika Sebala Keselamatan Palu, dan untuk dosen-dosen, terima kasih karena selama dalam proses pembelajaran online ini mungkin para dosen ada yang, atau teman-teman semua yang dalam kesusahan jaringan, tetapi tetap berusaha, karena yang kita ketahui jaringan dan kita ketahui kebanyakan dari teman-teman kita tinggal di desa yang mungkin kalau mau mencari jaringan harus pergi dulu sampai naik ke gunung. Dan terima kasih juga kepada dosen-dosen yang terus memberikan perhatian lebih kepada kami mahasiswa mahasiswa yang melakukan pembelajaran melalui media online, di mana para dosen juga memberikan kita keringanan jika dalam mengumpulkan tugas sedikit terlambat karena ada halnya seperti mati lampu atau seperti halnya mati lampu yang menyebabkan hilangnya koneksi internet dan tidak dapat mengirim tugas. Dan itu pun saya ucapkan terima kasih, di mana memberikan batas-batas waktu tertentu yang akhirnya kami sebagai mahasiswa sendiri dapat menyesuaikan dan dapat mengerjakan tugas itu dengan baik dan mengumpulkannya pada waktu yang telah ditentukan tersebut. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan tentang pengaruh dari kata jangan menyerah menurut pandangan Alkitab, dan juga kata jangan menyerah yang mempunyai pengaruh sangat banyak dalam kehidupan mahasiswa. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan, karena manusia tidak ada yang sempurna. Terima kasih. Ya, terima kasih karena telah menjelaskan beberapa penjelasan tentang bagaimana cara Alkitab menanggapi kata jangan menyerah ini, dan bagaimana kata jangan menyerah ini berpengaruh sangat banyak buat kita, apalagi di tengah pandemi ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.